Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Balu dari jurusan Sosiologi Visip Undanam semester 7. Saya akan menjelaskan tugas saya yang pertama pada mata kuliah Sosiologi Terapan. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kelas sosial atau golongan sosial. Perbedaan kelas sosial atau golongan sosial ini merujuk pada stratifikasi sosial dalam kelompok atau masyarakat, di mana biasanya masyarakat kebanyakan memiliki golongan sosial, akan tetapi tidak memiliki jenis-jenis kategori golongan yang sama. Nah, berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial dapat kita temukan ada beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat, seperti pembagian kelas yang pertama pada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, sebagai masyarakat tradisional, mereka sering bekerja sebagai pemburu atau pengumpul makanan, dan mereka tidak memiliki golongan sosial dan seringkali tidak memiliki pemimpin yang tetap. Oleh sebab itu, dari stratifikasi sosial dalam masyarakat seperti ini, semua orang biasanya mengadakan atau mengerjakan aktivitas yang sama dan tidak ada pembagian dalam pekerjaan. Kemudian perbedaan kelas sosial dalam relevansi bahasa untuk sosialisasi. Nah, hubungan antara kelas sosial teman-teman dengan pemakaian bahasa sangat penting, karena masyarakat adalah sekelompok individu yang bekerja sama antara individu dengan individu yang lain pada suatu tempat dengan tujuan yang sama dengan menggunakan bahasa, sehingga mereka tidak bisa melakukan semua aktivitas mereka tanpa menggunakan bahasa. Kemudian yang berikut teman-teman, pada hubungan antara individu masyarakat dalam sebuah budaya tentu memiliki perbedaan kelas. Yang saya sebutkan tadi ada perbedaan kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seperti yang kita ketahui teman-teman, sosialisasi merupakan sebuah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Nah, di sini ada beberapa agen sosialisasi. Yang pertama yaitu agen sosialisasi dari keluarga, kemudian sekolah, agen sosialisasi dari teman sebaya atau teman bermain. Kemudian yang berikut teman-teman, agen sosialisasi dari media massa. Nah, teman-teman, agen sosialisasi dari media massa ini tentu sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia pada saat sekarang, karena berdasarkan yang kita ketahui bersama pada saat sekarang itu teknologi kita berada pada era 4.0 atau di era digital. Nah, teman-teman, salah satu gerakan terpenting dalam ilmu perilaku sejak perang adalah konvergensi minat pada studi tentang proses dasar komunikasi dan mereka fungsi pengaturan. Nah, satu disiplin ilmu yang tampaknya paling terpengaruh sejauh ini adalah ilmu sosiologi. Kemudian poin yang berikut teman-teman yaitu kode register dan dialek sosial. Nah, masing-masing kategori ini teman-teman tidak perlu diragukan lagi karena sudah relevan dengan berbagai bidang sosial. Kemudian yang berikut teman-teman itu tentang kelas sosial, kelompok nominal, dan referensi. Nah, teman-teman, bagian dari hubungan antara latar belakang sosial anak-anak dan penggunaan bahasa mereka. Nah, teman-teman, bagian dari kode register dialek sosial ini orientasinya terhadap kode ini
mungkin tidak tergantung pada psikologi anak. Nah, terlepas dari kemampuan aslinya, meskipun tingkat kode yang digunakan akan mencerminkan atribut psikologis murni. Nah, orientasi terhadap kode-kode ini, teman-teman, dapat diatur seluruhnya oleh bentuk hubungan sosial atau lebih umum berdasarkan kualitas struktur sosial. Nah, kemudian yang berikut, teman-teman, diskriminasi perseptual dan verbal pengguna kode yang diuraikan dan dibatasi. Nah, teman-teman, bahasa yang dihasilkan hanya dibatasi oleh topik umum yang benar atau salah, misalnya itu belum terbukti. Pengurungan kode terbatas dikaitkan dengan pengurangan kemungkinan efisien berfungsi dalam tugas yang membutuhkan ketepatan bahasa yang terbatas. Menjadi mungkin dan diinginkan untuk menyelidiki kedua kemungkinan sekolah bayi dan dipilih dari yang sedang dipelajari. Nah, setidaknya dalam dua cara tersebut dielaborasi berlawanan dengan kode terbatas. Satu dasar pemilihan tergantung pada eksperimen manipulasi dan lainnya atas perbedaan individu yang terjadi secara alami, teman-teman. Kemudian yang berikut, kelas sosial dan bahasa kontrol anak-anak. Seperti yang saya jelaskan dari atas, bahwa kelas sosial itu ada 3, yaitu kelas sosial menengah, atas, dan bawah. Nah, bagaimana cara menggunakan bahasa untuk mengontrol anak-anak? Tentu sebagai orang tua menggunakan bahasa yang baik dan benar dan yang mudah dipahami oleh anak-anak, sehingga anak-anak masuk ke pendidikan atau ke perguruan tinggi sudah mengetahui atau sudah mengerti atau sudah bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang berikut, teman-teman, yaitu bahasa dan sosialisasi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, bahasa itu kan untuk beradaptasi dengan sesama atau untuk bersosialisasi dengan orang lain, sehingga tanpa sosialisasi atau sehingga tanpa bahasa tidak bisa jalan sendirinya tanpa adanya sosialisasi. Nah, masalah sosialisasi ini masuk ke dalam sebuah ilmu sosial melalui beberapa cara. Nah, ini masalah sebagian berkisar pada sifat ganda dari tugas. Setiap studi tentang anak sosialisasi menyangkut perkembangan individu manusia dan berkelanjutannya di generasi baru atau generasi yang akan datang. Nah, ada masalah kedua juga, teman-teman, bagi individu atau bagi anak-anak yang baru lahir menjadi manusia. Nah, masalah perkembangan sosiobiologis itu menjadi anggota tertentu harus melalui penguasaan budaya dalam masyarakat yang ada di tempat tersebut. Nah, teman-teman, dan kontrol masyarakat juga dipandang sebagai eksternal individu. Nah, siapa secara alami akan bertentangan dengan tatanan sosial. Nah, salah menggambarkan ini sebagai masalah kontrol sosial. Namun, studi sosialisasi menunjukkan bahwa jika itu ingin dicapai, sosial kontrol bentuk yang dijelaskan oleh Rawls mengharuskan individu untuk menjalankan pengaturan diri. Nah, dalam bentuknya seperti yang ditunjukkan menjadi manusia juga secara sosial, pengalaman yang diatur. Kontrol sosial tidak hanya pelaksanaan kontrol pada individu, tetapi juga merupakan praktik kontrol oleh individu. Nah, teman-teman, kontrol harus dibuat agar atau berfungsi di kehidupan sehari-hari individu yang harus atau yang mampu mengenali dan menerima kendali dalam diri setiap individu. Nah, teman-teman, yang berikut ada poin yang terakhir, masyarakat sebagai tatanan moral. Nah,
Perilaku masyarakat hanya bisa dicapai melalui kemampuannya untuk mengerahkan tenaga atau kekuatan yang tak terbantahkan pada pembentukan individu-individu komponennya. Nah, ini adalah merupakan sebuah moral yang memaksa, di mana laki-laki tidak mengikuti peraturan masyarakat karena ada pilihan, eh, karena pilihan tetapi dari kebutuhan. Nah, kebutuhan moral untuk bersosialisasi. Nah, konsep manusia yang selalu bersosialisasi salah telah menyarankan bahwa tradisi studi yang dihasilkan dari Durkheim, model internalisasi Freud, telah mengabaikan kemungkinan konflik antara individu dan masyarakat. Nah, pandangan ini yang berkembang dalam masyarakat bahwa sosialisasi yang memadai adalah ketika kebutuhan masyarakat menjadi kebutuhan yang disosialisasikan. Nah, itu salah satu kecocokan yang sangat baik. Nah, kemudian meskipun pria karena kebutuhan sosial mereka tidak disosialisasikan, tetapi itu tidak menjadi masalah. Nah, teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas pertama saya, sosiologi terapan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.